Jalan-jalan ke Kobar, jangan lupa membeli buku. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Manul Pardamaya Naibaho dengan NIM 005. Di sini saya sebagai moderator podcast pada hari ini. Boleh perkenalan? Ya, perkenalkan saya Hilda Karisa, NIM belakang 002. Saya Rosa Zevanya Primadikta dengan NIM belakang 003. Saya Cika Cahayani Bumi dengan NIM belakang 001. Perkenalkan, nama saya Imelda Sivani dari kelas MA dengan NIM 1412106. Oke, karena teman-teman sudah perkenalan, teman-teman tahu nggak sih kita akan membahas apa pada hari ini? Membahas apa tuh? Tahu. Oke, daripada lama-lama, kita di sini akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang di luar sana yang belum tahu tentang perusahaan manufaktur, kita bisa belajar bersama dengan kakak-kakak bersama kita bareng-bareng. Menurut Hilda, apa sih perusahaan manufaktur itu? Ya, menurut saya perusahaan manufaktur sendiri itu merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan manufaktur itu terdiri dari beberapa elemen, salah satunya yaitu tenaga kerja. Nah, di dalam industri itu kan menyerap sumber daya manusia. Iya. Nah, sumber daya manusia ini ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing tenaga kerja yang dimiliki gitu. Oke, kalau dari Rosa, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan manufaktur? Perusahaan ini itu jumlahnya itu ada banyak di Indonesia. Ada banyak. Tapi perusahaan ini untuk mendirikannya kita memerlukan modal yang sangat besar. Tapi walaupun kita memerlukan modal yang sangat besar untuk membangun perusahaan ini, kita tetap bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang sangat besar juga dari perusahaan ini. Oke, kalau dari Mbak Cika? Jadi perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi. Kemudian bahan itu dilakukan proses tertentu sehingga menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Oke, berarti bisa disimpulkan dari ketiga penjelasan teman-teman itu bahwa perusahaan manufaktur itu mengolah bahan mentah dari bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan proses yang sangat kompleks ya tentunya. Iya, benar. Kemudian dari perusahaan manufaktur itu karakteristik dari perusahaan manufaktur itu bagaimana sih? Ya, jadi karakteristik perusahaan manufaktur itu ada 5. Yaitu yang pertama ada proses pengolahan produk, yang kedua ada mesin berskala besar, yang ketiga ada proses produksi, dan yang keempat ada biaya produksi, serta kelima ada pemasaran dan penjualan. Wow, kompleks sekali ya ternyata perusahaan ini. Dari barang mentah menjadi barang yang jadi siap dikonsumsi oleh masyarakat, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memperoleh atau memproduksi sebuah barang. Dari penjelasan Mbak Imelda, karakteristik yang dimaksud 5 karakteristik perusahaan manufaktur itu apa aja sih? Artinya per karakteristik itu bagaimana? Jadi yang pertama ada proses pengelolaan produk. Nah, aktivitas utama dalam manufacturing yaitu mengubah barang mentah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ada 2 proses dalam perusahaan manufacturing. Yang pertama ada proses terus-menerus, yang kedua ada proses putus-putus. Nah, dua-duanya ini berkaitan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan. Nah, proses pembuatan produk secara terus-menerus tentu saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Contohnya AMI yang membuat perangkat server. Nah, kenapa membutuhkan waktu yang relatif lama? Karena ketika kita membuat itu, perangkat server itu, tentu saja akan ada komponen-komponen lain yang akan dibuat dan dilengkapi. Nah, sementara yang terputus-putus ketika suatu perusahaan manufaktur membuat produk yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, perusahaan manufaktur tidak serta-merta dapat membuat produk secara langsung karena perusahaan manufaktur ini harus memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggannya sendiri gitu.
Ya, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Imelda barusan ya, bahwa perusahaan kembali lagi bahwa perusahaan manufaktur itu perusahaan yang membutuhkan proses yang cukup lama karena dia mengolah barang mentah menjadi barang jadi hasil konsumsi oleh masyarakat. Kemudian karakteristik selanjutnya mungkin dari Cika, Rosa, atau Dinda yang bisa mengajukan. Saya mau menambahkan yang kedua itu ada mesin berskala besar. Perusahaan manufaktur itu pasti sudah memiliki mesin atau peralatan yang berskala besar untuk menunjang proses produksi mereka. Dan untuk menghasilkan produk yang berskala besar, tentu dibutuhkan proses yang cepat dan efisien. Meskipun begitu, perusahaan manufaktur tetap membutuhkan manusia dalam melakukan proses produksinya, seperti untuk mengendalikan mesin dan peralatan yang berskala besar mereka, tentu dibutuhkan tenaga manusia yang sudah berprofesional. Ya, berarti meskipun sudah memiliki teknologi yang cukup canggih, tetap manusia itu dibutuhkan. Oke, berarti karakteristik kedua sudah dijelaskan sama kita. Selanjutnya? Saya mau menambahkan ya, untuk karakteristik perusahaan manufaktur yang selanjutnya itu proses produksi yang kompleks. Dalam proses produksi ini, untuk menghasilkan produk yang maksimal, perusahaan memerlukan orang atau divisi yang memiliki job desk-nya masing-masing. Supaya bisa menghasilkan produk yang baik, mereka harus selalu melakukan quality control untuk memastikan produk tersebut sudah layak dipasarkan atau belum. Oh, berarti meskipun sudah jadi nih barangnya, tetap harus apa tadi quality control. Itu apa artinya? Memastikan mengontrol produk-produk itu udah sesuai dengan standar atau belum. Oke, supaya tidak cacat lah istilahnya dicatat oleh konsumen gitu. Kemudian selanjutnya Yang keempat ada biaya produksi yang besar atau price. Suatu produk dari perusahaan manufaktur harus dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang seimbang agar tidak mengecewakan para pelanggannya. Nah, untuk memenuhi itu semua tentu saja membutuhkan anggaran yang besar. Nah, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan baku, membeli tenaga kerja, dan perawatan mesin. Nah, namun keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan manufaktur ini dapat menyeimbangkan atau bahkan melebihi biaya produksi apabila perusahaan tersebut dapat mengelolanya dengan baik. Oke, karakteristik selanjutnya itu adalah penjualan dan pemasaran atau promotion. Nah, di karakteristik itu kayak apa ya? Dalam proses produksi itu berkaitan erat banget sama yang namanya penjualan dan pemasaran atau promosi. Nah, di perusahaan ini sendiri itu strategi yang digunakan dengan memasarkan dan memperkenalkan produk mereka ke khalayak masyarakat supaya produk yang mereka jual itu bisa dikenal oleh masyarakat dan lebih jangkauannya lebih luas. Jadi masyarakat itu lebih banyak yang tahu dengan produk itu. Oke, boleh dijelaskan bagaimana cara mempromosikan hasil produksi dari perusahaan manufaktur itu sendiri? Mungkin bisa dengan pengiklanan atau bisa dengan penjualan di online shop. Mungkin kalau sebuah produk tertentu yang bisa dijual di online shop itu bisa pakai online shop juga. Dan bisa juga kayak mulut ke mulut ya mungkin ya, kayak kalau kita punya produk bagus kan, ini produknya bagus nih, dia beli aja di sana gitu. Bisa begitu. Tapi kalau kayak gitu bukan cuma hanya perusahaan manufaktur yang Iya benar sih. melakukan itu, semua pelaku bisnis untuk mempromosikan barangnya mungkin seperti itu. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi perusahaan manufaktur itu tadi sudah dijelaskan apa sih arti dari perusahaan manufaktur itu sendiri, kemudian karakteristiknya juga kita udah tahu. Nah, mungkin teman-teman sudah paham apa itu arti dari perusahaan manufaktur, terus karakteristiknya bagaimana. Sekarang supaya kita lebih paham, bisa memberikan contoh dong dari perusahaan manufaktur itu dalam kehidupan nyata itu. Contoh dari perusahaan manufaktur itu ada perusahaan tekstil dan garmen, perusahaan otomotif, perusahaan kimia, perusahaan farmasi, perusahaan barang konsumsi, dan sebagainya.
Oh, seperti itu. Ada lagi tambahan mungkin? Tambahan ada juga perusahaan kulit, kertas, dan kayu seperti perusahaan Alam Karya TBK, terus Asia Plus Industri sama Champion Pacific Industri. Oke. Oh, kalau kayak gitu berarti tadi aku ngasih contohnya salah ya mas? Oh, tadi kan aku bilang pemasarannya bisa dari mulut ke mulut ya? Kayaknya salah ya? Loh, tapi bisa juga. Ini kan kalau dari mulut ke mulut promosi misal kayak mama Indomart gitu, misal kamu dari Indomart nih, kamu habis beli barang itu kan termasuk salah satu beritahu dari mulut ke mulut, jadi ya nggak apa-apa sih. Oh iya bisa sih. Benar, ya. Oh Jadi iya. nggak harus pakai alat untuk promosi, dari mulut ke mulut pun itu udah termasuk bisa dibilang promosi. Oh iya benar-benar sih. Betul sih. Ternyata seru kita ya belajar seperti ini, kita nambah wawasan apa itu perusahaan manufaktur dari pengertiannya sampai contohnya. Nah, perasaan teman-teman gimana setelah kita diskusi panjang lebar kayak gini? Jadi nambah wawasan ya. Nambah wawasan juga ya perusahaan. tentang perusahaan manufaktur, kita lebih tahu perusahaan tersebut. Ya, karena kita sudah berada di ujung acara podcast pada hari ini dan teman-teman sudah menambah, mungkin ilmunya nambah dikit dari diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator Manul Pardana Baho mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video podcast pada hari ini dan izin pamit. Mohon maaf jika ada materi atau penjelasan kami yang mungkin teman-teman belum paham, nanti bisa komen di bawah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Yes, bersama. Terima kasih. Mau tambah ke